warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Beberapa di antara kita ada yang terlahir dengan warna mata coklat dan ada pula yang berwarna hitam. Bahkan di antara kita terdapat berbagai macam warna kulit dan bentuk rambut. Hal tersebut merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ketentuan yang ada pada diri kita adalah yang terbaik menurut Allah. Ketentuan Allah dibagi menjadi dua, yaitu qada dan qadar. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani qada dan qadar. Apakah kamu mengetahui perbedaan qada dan qadar? Ayo kita pelajari bersama. Qada adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum terciptanya segala sesuatu termasuk manusia. Semua yang terjadi kepada manusia, baik berupa kelahiran, kematian, jodoh ataupun musibah, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Qadar adalah kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu dalam ukuran tertentu. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan telah ditentukan dengan suatu ukuran tertentu. Contohnya, perbedaan ukuran rezeki seseorang dengan yang lainnya. Hujan yang diturunkan hanya di suatu daerah, matahari terbit dari timur, dan lain sebagainya. Dengan demikian, iman kepada qada dan qadar adalah percaya atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu untuk setiap makhluknya. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Terdapat dua macam takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh takdir mubram yakni kelahiran, kematian, terjadinya hari kiamat, dan sebagainya.
Kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar. Contohnya, takdir mu'allaq yaitu orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar, serta orang yang kekurangan juga dapat menjadi kaya apabila selalu berusaha dan bekerja keras. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 39. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Iman kepada qada dan qadar harus dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berusaha belajar dan bekerja dengan maksimal. 3. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas. 4. Senantiasa meningkatkan potensi yang dimiliki. 5. Senantiasa bersyukur terhadap semua rezeki yang diperoleh. Iman kepada qada dan qadar memiliki hikmah bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menumbuhkan sifat rendah hati dan menghindari sifat sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menyadari bahwa kesuksesan dan rezeki yang dimilikinya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan merasa sombong. Kedua, melatih kesabaran. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap sabar ketika mengalami kegagalan, karena meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Beriman kepada qada dan qadar akan menumbuhkan sikap optimis dalam keseharian, karena menyadari terdapat takdir yang dapat diubah sesuai usaha manusia. 4. Melatih berbaik sangka atau husnuzan. Meyakini qada dan qadar dapat melatih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ketetapannya adalah yang terbaik bagi hambanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi.